Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. semuanya. Selamat Pagi. pagi, Bu. Iya, Pagi, Bu. semangat sekali ya. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Yes. Iya, baik. Sebelum kita memulaikan pelajaran kita hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Nah, hari ini gilirannya Cindy ya untuk memimpin doa. Ya, silakan Cindy. Iya, siap Ibu. Ya teman-teman, saya akan memimpin doa sesuai dengan iman kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Ibu? Ya, terima Sudah, kasih Bu. Cindy. Nah, sekarang Ibu mau mengecek kehadiran kalian ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Arlan, Bu, Ya, Arlan kenapa, Imam? ikut Olimpiade senam lantai tingkat internasional. Oh iya, kita doakan semoga dia menang ya, dapat hasil yang terbaik. Ya, Bu. Amin. Jadi yang tidak hadir hanya satu orang ya. Ya, Nah, sekarang kita akan belajar materi tentang bentuk aljabar. Nah, pada pertemuan hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang unsur-unsur bentuk aljabar. Nah, sebelum kita bahas tentang unsur-unsur bentuk aljabar, pada beberapa pertemuan yang lalu, kita sudah pernah belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Ada yang masih ingat apa saja operasi hitung bilangan bulat? ada, Bu. Ada Bu. Ya, bisa disebutkan? Ada penjumlahan, ada pengurangan, kemudian pembagian, perkalian juga, Bu. Bagus sekali. Jadi, operasi hitung bilangan bulat itu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Nah, nantinya operasi-operasi hitung ini kita juga akan gunakan di operasi hitung pada bentuk aljabar. Nah, pada waktu yang lalu, Ibu sudah bagikan kan bahan ajar untuk materi hari ini? Iya, Bu. Sudah Bu. Baca belum? Sudah Sudah, Bu. Sudah baru ya? baca tadi, Bu. Ya, karena sudah dibaca, jadi sekarang Ibu mau memberikan soal kepada kalian untuk melihat apakah kalian sudah benar-benar membaca bahan ajarnya atau belum. Di sini ada satu soal. Banyaknya suku pada bentuk aljabar 4x pangkat 2 tambah 3y pangkat 2 kurang 5xy tambah 6xy adalah, nah di sini kalian pilih A2, B3, C4, dan D5. Ya, nanti tuliskan jawabannya ya. Kertasnya belum dibagikan Bu. Ya, ini Ibu minta tolong Selvia ya, bagikan kertas jawabannya. Iya, Bu. Ya, Ibu beri Bu. waktu 5 menit ya. Udah, Bu, saya bagi. Hikmah mau pingsan, Bu, belum makan katanya. Mana Nur Hikmah? Ya, Nur Hikmah masih bisa ikuti pelajaran hari ini? Bisa, Bu, bisa. Oh iya. Semangat ya Nur Hikmah. Iya, Bu. Ya, silakan dilanjutkan untuk menjawab soal pretest. Ya, sudah selesai. Sudah Ibu. ya. Ya, Ibu. Ya, silakan dikumpulkan. Sylvia bisa bantu Ibu untuk kumpulkan jawabannya. Iya, Bu. Ibu, Rizal tidak mau kumpul, Bu. Belum mau kumpul dia. Rizal, waktunya sudah habis. Iya, Bu. Begitu dia memang, Bu, suka-suka sama Sylvia. Emang dia main. Silakan dikumpul ya, Rizal. Saya ambil saja ya, Bu. Iya, iya. Dikumpul semua. Sudah, Sylvia? Bu, sudah terkumpul semua. Sekarang kita lanjut ya. Iya, Bu.
Nah, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, Ibu ingin memotivasi kalian nih, dengan Ibu akan menampilkan ilmuwan yang telah menemukan konsep aljabar. Nah, kalian sudah tahu tidak siapa yang menemukan aljabar? Belum, Sudah. Bu. Nah, Belum, Bu. yang lain belum kan? Jadi Ibu tampilkan ya. Kalian simak video berikut. Tahukah kamu Sudah siapa tampil penemu videonya? aljabar? Penemu aljabar Sudah, Bu. adalah Muhammad bin Musa Khawarizmi yang dikenal dengan Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi adalah seorang ahli matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Karya pertama beliau dipublikasikan dalam buku Al-Jabar. Buku tersebut merupakan buku pertama yang menjelaskan solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat. Karena pengaruhnya yang besar di bidang aljabar, Al-Khawarizmi dijuluki sebagai Bapak Aljabar. Nah, itu dia tadi video tentang penemu aljabar. Nah, dari video yang kalian simak, siapa yang telah menemukan konsep aljabar ini? Ada yang bisa jawab? Al-Khawarizmi, Bu. Khawarizmi. Nah, bagus sekali. Jadi, yang menemukan konsep aljabar ini adalah Al-Khawarizmi. Nah, Al-Khawarizmi ini adalah orang yang hebat ya. Dia bisa menemukan konsep aljabar. Jadi anak-anak, Ibu harap kalian juga bisa jadi orang yang hebat seperti Al-Khawarizmi ini. Dia punya rasa ingin tahu yang tinggi sehingga dia boleh menemukan konsep aljabar. Nah, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Mardiana bisa bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya Bu, bisa. Tujuan pembelajaran. Peserta didik diharapkan mampu menyebutkan unsur-unsur aljabar, menjelaskan unsur-unsur aljabar, dan yang terakhir menentukan suku-suku sejenis dan tidak sejenis. Sudah, Bu? Ya, terima kasih Mardiana. Jadi, setelah pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu untuk menyebutkan unsur-unsur aljabar, menjelaskan unsur-unsur aljabar, dan menentukan suku-suku sejenis dan tidak sejenis. Ya, kita lanjut ya. Untuk langkah-langkah pembelajaran kita hari ini, kita akan menggunakan model problem-based learning. Jadi, dalam pembelajaran hari ini, kalian akan mengamati masalah, kemudian akan berdiskusi kelompok, akan presentasi, dan akan membuat kesimpulan. Nah, untuk teknik penilaiannya sama seperti pada pertemuan kita sebelumnya. Jadi ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan keterampilan. Nah, sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok 1, Imam, Mardiana, Selvia, dan Nur Hikmah. Kelompok 2, Multasam, Rizal, Sriwayuni, dan Inti. Kelompok 3, Amina, Dewi, dan Cindy. Ya, sudah disimak ya pembagian kelompoknya? Sudah, Bu. Nah, silakan kalian duduk dengan kelompok masing-masing. Boleh tukar kelompok, Bu. Tidak boleh ya, karena ini Ibu membagi kelompok berdasarkan kemampuan kalian. Jadi apa yang sudah Ibu bagi itu sudah yang terbaik ya. Sudah duduk dengan kelompoknya? Sudah, iya, Ibu. Sudah, Bu. Kelompok 1 sudah, Bu. Kelompok 2 sudah? Sudah, Bu. Kelompok 3? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut ya. Sebelum kita belajar tentang unsur-unsur aljabar,
Pasti kalian penasaran, apa sih bentuk aljabar itu? Nah, di sini ada penjelasannya. Bisa Dewi bacakan apa sih itu bentuk aljabar? Ya, bentuk aljabar adalah teknik yang digunakan untuk menyajikan suatu masalah matematika dengan simbol atau huruf sebagai pengubah suatu objek dalam masalah tersebut. Ya, terima kasih ya Dewi. Jadi bentuk aljabar itu adalah teknik yang bisa kita gunakan untuk menyajikan suatu masalah matematika dengan simbol atau huruf sebagai pengubah suatu objek dalam masalah tersebut. Nah, kita lanjut ya. Nah, sekarang untuk kita lebih memahami lagi tentang bentuk aljabar dan unsur-unsurnya, di sini Ibu sudah menyiapkan video pembelajaran. Nanti kalian simak ya videonya. Iya, Bu. Iya, Bu. Yes, Halo, Mom. saya Pak Kamil. Saya baru selesai memanen buah jeruk di kebun. Hasil buah jeruk yang saya panen ada sebanyak 4 keranjang penuh dan 6 buah di luar keranjang. Jika dalam setiap keranjang berisi buah jeruk dengan jumlah yang sama, bisakah kalian bantu saya untuk menentukan banyak buah jeruk dalam bentuk aljabar? Ya, demikian video tadi. Jadi video ini berisikan ilustrasi masalah. Nah, yang kalian perhatikan tadi, apa saja informasi dari video ini? Saya, Ada yang Bu. bisa jawab? Ya, silakan Imam. Ya, yang setelah saya mengamati video yang Ibu telah tayangkan, barusan di situ saya mengamati bahwa buah jeruk yang dipanen ada 4 keranjang penuh dan 6 buah di luar keranjang. Ya, bagus sekali. Jadi ada Pak Kamil ini memanen buah jeruk sebanyak 4 keranjang penuh dan ada 6 buah di luar keranjang. Terus apa yang diminta untuk membantu Pak Kamil ini? Apa yang akan kita lakukan? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu, Ya, silakan Cindy. mencari tahu jumlah buah jeruk dalam keranjang, Bu. Nah, iya, jadi kita akan mencari tahu jumlah jeruk dalam keranjang, tapi kita akan tuliskan dulu bentuk aljabarnya. Nah, bagaimana cara menuliskan bentuk aljabar? Itu akan kalian pelajari lewat LKPD yang akan Ibu bagikan. Nah, silakan. Ini LKPD-nya. Setiap kelompok akan Ibu berikan LKPD ya. Iya, Bu. Sudah dibaca LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kelompok 1 sudah. Nah, jadi di LKPD itu ada masalah yang telah Ibu tampilkan di video. Ibu tuliskan juga di LKPD. Nah, silakan kalian masing-masing kelompok saling berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD. Jangan lupa tuliskan nama kelompok dan anggota kelompoknya di kolom yang telah disediakan ya. Dibaca dulu permasalahannya, kemudian apa yang ditanyakan. Jika masih ada kesulitan, bertanya ke Ibu ya. Iya, Bu. Iya, Ibu, silakan. Ibu. Ya. Ini mau buat model matematika ya, Bu? Iya, kita buat model matematikanya atau bentuk aljabarnya. Bisa pakai jeruk untuk J atau bagaimana, Bu? Nah, di Saya LKPD masih bingung. ya, jadi di LKPD itu kita tuliskan dulu yang diketahui di soal, jumlah jeruk dalam keranjang ada berapa keranjang? Ada 4 kan? Nah, kita tulis 4 keranjang. Lalu jumlah jeruk di luar keranjang ada berapa? Ada 6, Bu. Ya, betul sekali ada 6. Jadi kita tulis ada 6 buah jeruk. Kemudian kita buat pemisalan. Jadi kita misalkan jumlah jeruk dalam keranjang itu dengan sebuah huruf.
itu Ibu bebaskan kepada setiap kelompok, mau pilih huruf A, huruf B, atau huruf-huruf yang lain. Ya, kalian bisa juga memperhatikan contoh yang ada di bahan ajar ya, yang telah Ibu bagikan sebelumnya. Ibu beri waktu 15 menit ya untuk mengerjakan LKPD. Siap, Bu. Ibu-ibu, lihat dong punya kelompok kami. Iya, Apakah sudah benar? Cindy ya, kelompok 3 ya. Kelompok 3 sudah sampai di model matematikanya ya? Ya, Bu. Oh iya, sudah benar ya jawabannya. Kelompok 1 bagaimana? Ibu, saya bingung, Bu. Coba lihatkan dulu ini, Bu. Yang inti kelompok 2 ya. Inti sudah di bagian mana yang dikerjakan? Yang ini, Bu, yang buat yang memisahkannya ini, Bu. Jadi inti dan kelompok 2 pilih satu huruf yang mau kalian gunakan. Jadi bisa kalian pilih huruf A, B, C, atau X, Y, atau Z. Itu terserah kalian ya. Nanti kalian misalkan dengan huruf kecil. Penulisannya dengan huruf kecil ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kelompok 1 ada pertanyaan? Coba lihat kelompok kami, Bu. Ya, kelompok Pak Imam. Imam. Ya, jawaban kelompok 1 sudah betul ya. Ini penulisan secara matematisnya seperti ini ya, Bu? Iya, jadi sudah betul ya. Kalian misalkan dengan X ya. Iya, Bu. Sama satu lagi, Bu. Iya, apa Imam? Eyeshadow-nya bagus, Bu, di mata Ibu. Kasih. Ya, kamu memperhatikan sampai segitunya ya Imam. Ibu harap juga kamu memperhatikan pelajaran sampai sedetail itu ya. Ibu, jeruknya satu Ya. dimakan sama Hikmah, Bu. Jangan begitu, itu kan hanya di video. Ibu, jeruk makan jeruk itu bisa nggak? Nggak bagus itu, Imam. Jangan kayak gitu ya. Jangan jeruk makan jeruk. Iklan minuman, Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kelompok 2 ada kesulitan, kelompok 2. Kami sudah selesai, Bu. Tolong dong, Bu, dilihat. Oh, sudah selesai ya? Iya, Ibu lihat dulu ya. Wah, jawabannya sudah benar ya, kelompok 2. Hebat sekali kelompok 2. Bagaimana kelompok 3? Kelompok kami juga, Bu. Tolong lihat dulu hasil kami. Oh iya, kelompok 1. Kelompok 1. Kenapa ini sulit ya, Bu? Yang bagian mana, Imam? Maaf, Bu. Ternyata sulit melupakan dia. Soalnya bisa, Bu. Maaf. Imam, kamu ini masih kelas Rehan ya. Masih kelas 7, tidak boleh pacaran-pacaran. Ya, Imam? Iya, Bu. Ada gebetan ini. Iya, Bu. Maaf. Ya, sekarang fokus ya untuk kerjakan LKPD-nya. Kelompok 1 sudah selesai ya? Kelompok 1 sudah selesai. Ya sudah, Bu, sudah. Sudah, Bu, sudah. Kelompok 2 tadi sudah, sekarang kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 3, Dewi, oh kelompok 3 sudah, kelompoknya Cindy ya. Nah, sekarang karena semuanya sudah selesai, kita akan presentasi ya, presentasi kelompok. Nah, untuk presentasi hari ini, Ibu mulai dari kelompok 1. Untuk kelompok 1,
Silakan presentasi masalah yang pertama. Siap, Bu. Ya, silakan Imam. Baik. Maaf, Bu, mungkin bisa teman-teman lain sakit perut. Oh Sakit iya, perut saya. Sylvia bisa presentasi Yang jeruk itu masalah ya, yang Bu? pertama, iya, yang jeruk. Ya, Bu. Jadi Pak Kamil memanen buah jeruk di kebunnya sebanyak 4 keranjang penuh dan sisanya ada 6 buah di luar keranjang. Jika setiap keranjang berisi buah jeruk dengan jumlah yang sama, sini kami menentukan banyak buah mangga dalam bentuk aljabar. Jadi yang kami peroleh berdasarkan informasi banyak keranjang berisi buah jeruk itu ada 4 keranjang. Kemudian banyak buah jeruk di luar keranjang itu ada 6 buah. Nah, di sini apakah jumlah buah jeruk di setiap keranjang sudah diketahui? Jawaban kami adalah tidak. Jika tidak, misalkan banyak buah jeruk itu kami simbolkan dengan X. Jadi kami peroleh bahwa banyak jeruk yang dipanen oleh Pak Kamil adalah 4X ditambah 6. Seperti itu, Bu. Iya, betul sekali jawaban dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 2 dan kelompok 3? Apakah ada tanggapan terhadap jawaban dari kelompok 1? Setuju, Bu. Tidak apa. Sudah bagus, Bu, Oh presentasinya. iya, Sama, sama Bu. ya jawabannya. Ya. Iya, ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2, Multasam, Rizal, Sriwayuni, dan Inti. Silakan kalian presentasi untuk soal nomor 2. Ya, Ibu beri kesempatan ya, kelompok 2. Kelompok 2, silakan maju. Baik, saya Bu. Ya, ya silakan. Tunggu Bu, kertasnya masih sama Rizal. Rizal. Ya, nomor 2 ya Bu. Presentasi Rizal. Iya, nomor 2. Jadi, banyaknya pulpen Rina itu 1 dus ditambah 2 pulpen. Jika dus disimbolkan dengan huruf A, maka banyaknya pulpen yang dinyatakan dalam bentuk aljabar berarti 2 itu sebagai koefisien banyaknya pulpen Ani, kemudian A itu sebagai variabel. Sehingga ada 2 koefisien atau 2A ditambah 3 sebagai konstanta. Kemudian untuk banyaknya pulpen Rina itu menjadi 1A ditambah 2, 1 koefisien, 1 variabel ditambah dengan 2 sebagai konstanta. Iya, bagus sekali ya jawaban dari kelompok 2. Sekarang kelompok 1, ada tanggapan untuk kelompok 2? Sudah, Bu, sama. Sama jawabannya. Sudah, Bu, aman, bagus Tiga sekali. bagaimana kelompok 3? Sama juga, Bu. Kelompok Kami 2 belum sama definisikan variabel, Bu. Ya, berarti jawaban Belum kita cek. kelompok 1, 2, dan 3 sudah benar ya untuk masalah yang pertama dan yang kedua. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 presentasikan masalah yang ketiga. Kelompok 3 ada Amina, Dewi, dan Cindy. Silakan ditentukan siapa yang akan presentasi. Ibu, Ya, Cindy. kita akan bagi-bagi, Bu. Pertama saya, baru Ibu Dewi, baru Dewi, baru Amina, dan Rizal. Kami semua akan iya. membacakannya, Bu. Ya, silakan. Ya, dimulai dari saya ya, Bu. Pada kegiatan 1, kami sudah menuliskan permasalahan dalam bentuk aljabar. Dalam aljabar terdapat istilah suku yang kami pikir tentang suku.
Silakan amati bentuk aljabar berikut. Bentuk aljabar 2A terdiri atas satu suku disebut monomial. Bentuk aljabar 2A tambah 3 terdiri atas dua suku disebut binomial. Bentuk aljabar 2A tambah 5B tambah 3 terdiri atas 3 suku disebut trinomial. Bentuk aljabar yang terdiri atas lebih dari 3 suku disebut polinomial. Dilanjutkan Bu oleh teman saya Dewi. Ya, bagus. Silakan Dewi. Ya, jadi setelah kami melengkapi tabel bentuk aljabar pertama 2A 4B, variabelnya A dan B koefisien 2 dan 4, tidak ada konstanta, jenis aljabar suku 2 atau binomial. Untuk bentuk aljabar kedua, negatif 2B, variabelnya B, koefisien negatif 2, tanpa ada konstanta, jenis aljabar monomial. Kemudian bentuk aljabar ketiga, 5X tambah 3Y kurang 2, variabelnya ada 2X dan Y, dengan koefisien 5 dan 3, dan konstanta negatif 2. Jenis aljabar ini trinomial. Kemudian bentuk aljabar keempat, 6P kurang 2Q tambah 3R, variabelnya ada 3, P, Q, dan R, koefisiennya 6, negatif 2, dan 3. Tidak ada konstanta di bentuk aljabar ini, dan jenis aljabarnya adalah trinomial. Jadi, suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisah dengan tanda kurang atau tambah. Satu suku disebut monomial, dua suku disebut binomial, tiga suku disebut trinomial. Dilanjutkan dengan rekan satu kelompok yang terakhir. Ya, yang terakhir berarti Amina ya. Oh, Amina tadi izin ya. Rizal, bisa dibacakan hasil diskusi untuk masalah yang ketiga. Saya kelompok 2, Bu. Ya, Rizal. Rizal sudah selesai sampai soal nomor 3? Belum, Ibu. Masih mengerjakan, Bu. Saya aja Bu, Rizal nggak mau baca Bu, cuma disuruh baca juga Ya, Bu. dilanjutkan Tidak, Bu. saja Cindy. Kelompok kami Rizal, nanti nilainya kurang. Setelah memahami pengertian suku dan dapat menentukan banyaknya suku, kita dapat menentukan sejenis dan tidak sejenis dengan melengkapi tabel berikut. Yang pertama, suku A, 3A, dan 5A. Ini adalah suku sejenis karena memiliki variabel yang sama yaitu A. Yang kedua, 5Y pangkat 2 dan 3Y ini tidak sejenis. Karena meskipun variabelnya sama, tapi pangkat variabelnya tidak sama. Pangkat 2 dan pangkat 1. Yang ketiga, 2M pangkat 2 dan 3M pangkat 2 ini sejenis karena memiliki variabel dan pangkat variabel yang sama yaitu X pangkat 2. Yang keempat, 2PR dan 5QR ini tidak sejenis karena memiliki variabel yang berbeda. Yang terakhir, 3X pangkat 2Y dan 5XY pangkat 2 ini tidak sejenis karena memiliki variabel yang sama tapi pangkat variabel tidak sama. Demikian Bu. Iya ya, bagus kelompok sekali untuk jawaban dari kelompok 3. Bagaimana pendapat dari kelompok 1? Ada tanggapan atas jawaban dari kelompok 3? Sudah bagus Bu, tadi penyampaian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Jawabannya sama ya kelompok 1? Bu, sama. Oh, iya, sekarang kelompok 2 bagaimana? Ada tanggapan untuk kelompok 3? Sama Bu, sama jawabannya. Sama jawabannya? Iya, baik. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ibu ucapkan terima kasih karena sudah mengerjakan dengan baik.
Jadi semua jawaban dari ketiga kelompok ini untuk soal yang pertama, soal yang kedua, dan soal yang ketiga sudah benar semua ya. Nah, sekarang ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya tentang materi yang telah kita pelajari? Tidak ada, kalau begitu Ibu yang bertanya ya. Nah, untuk Imam. Imam, kalau misalnya bentuk aljabarnya 3X ditambah 5, koefisiennya berapa? Koefisiennya 3, variabelnya X. Ya, betul sekali. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada Dewi. Dewi, kalau misalnya bentuk aljabarnya 2A ditambah 4, konstantanya berapa? Konstantanya 4, Bu. Ya, bagus sekali ya, Dewi. Nah, sekarang kita akan membuat kesimpulan. Sebelum membuat kesimpulan, Ibu minta tolong Ketua kelas Imam untuk mengumpulkan LKPD yang telah dikerjakan. Silakan Imam, kumpulkan ya. Kumpul. Jangan pada ngaret tuh saja. Sini ngumpul. Sudah Bu ini. Sudah semua? Sudah. Iya, baik. Sekarang kita akan membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, Dewi, silakan Dewi. Ya, terima kasih Bu. Jadi hari ini kita belajar tentang bentuk aljabar yang terdiri dari unsur-unsur yang pertama variabel. Variabel ini suatu simbol atau huruf yang digunakan untuk menggantikan suatu nilai yang belum diketahui. Kemudian yang kedua koefisien. Koefisien ini adalah bilangan yang memiliki variabel. Yang ketiga konstanta. Konstanta adalah bilangan yang tidak memiliki variabel. Yang keempat, suku. Suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan dengan tanda kurang atau tambah. Dan yang selanjutnya, suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel serta pangkat yang sama. Sedangkan suku tidak sejenis adalah suku yang memiliki variabel serta pangkat yang berbeda. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Dewi. Terima kasih Dewi sudah buatkan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kita simpulkan sama-sama ya. Jadi, dari pembelajaran kita hari ini, kita sudah belajar tentang apa itu bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Jadi, bentuk aljabar itu punya 4 unsur. Ada variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Variabel itu apa? Variabel itu lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Kemudian koefisien itu bilangan yang memiliki variabel. Jadi koefisien itu memuat variabel. Kemudian konstanta. Konstanta ini bilangan yang tidak memuat variabel. Kemudian suku. Dalam bentuk aljabar itu dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Dan suku itu ada 2, suku sejenis dan suku tidak sejenis. Suku sejenis, variabel dan pangkatnya harus sama. Jadi kalau suku tidak sejenis itu kebalikannya, variabel dan pangkatnya berbeda. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Bu. Ya, baik sekali ya. Sekarang Ibu akan memberikan soal. Ibu akan memberikan soal. Di sini ada soal post-test dan soal evaluasi. Untuk soal post-test ini sama dengan soal yang di awal, yang di soal pretest tadi. Jadi Ibu ingin melihat apakah ada pemahaman kalian bertambah tentang bentuk aljabar ini atau tidak.
Silakan dilihat ya soalnya. Untuk lembar jawaban akan Ibu bagikan. Silakan Mardiana bantu Ibu untuk bagikan lembar jawabannya ya. Ibu. Ya, jadi soal ini ada 3 nomor. Yang pertama itu soal pilihan ganda. Silakan kalian langsung pilih A, B, C, atau D. Dan soal ini ada soal uraian. Kalian jawab ya di lembar jawaban yang sudah Ibu bagikan. Nah, waktu mengerjakannya 10 menit. 10 menit dari sekarang. Silakan mengerjakan. Kerjakan sendiri-sendiri ya, jangan ada yang bertanya sama temannya. Ya, Bu. Ya, jangan menyontek ya. Ya, Ibu beri waktu 10 menit. Ini Inti jangan menyontek ya Inti. Sudah, Bu. Iya, Bu. Sudah? Iya, sudah. Sudah yakin dengan jawabannya? Yakin lah, Bu. Oh iya, kita tunggu teman-teman yang lain ya, masih ada Iya, Bu. waktu. Sylvia, kerjakan sendiri Sylvia, jangan lihat-lihat teman di samping. Ibu izin ambil kunci mobil, kelupaan di parkiran. Imam, kamu masih kelas 7 sudah bawa mobil? Ya, Bu. Maaf. Izin Astaga, dulu ya. Imam, jangan diulang ya. Ya, Bu. Iya, kita masih punya waktu 5 menit ya anak-anak. Kerjakan sebaik-baiknya ya. Sudah, Bu. Punya saya sudah. Ini sudah. Iya, Bu. Ya, kita tunggu teman-teman yang lain ya. Mardiana sudah selesai? Bu, sudah. Sudah. Oke, Ya. kita tunggu yang lain. Saya belum, Bu. Tunggu. Ya, Sylvia, kerjakan dengan baik ya. Jangan buru-buru, karena waktunya masih ada. Saya sudah dikumpul nih atau bagaimana, Bu? Imam, tunggu teman-teman yang lain dulu, nanti dikumpul sekalian. Iya. Iya. Ya, sudah selesai semua? Sudah, Bu. Yang lain lama sekali. Yang lain sudah? Sudah, Bu. Iya, Ibu minta tolong Sylvia ya, kumpulkan jawaban dari teman-temanmu. Ya, Bu. Rizal ini, Bu, tidak mau lagi kumpul. Rizal, kamu begitu lagi, Rizal. Iya, Bu. Maaf, Bu. Selfie saya terus, Bu. Dia tunjuk, Bu. Ya, Rizal, kalau sudah waktunya kumpul, langsung dikumpul ya. Barangkali selfie salah ambil itu, Bu. Salah pegang buku atau bagaimana. Ya, Pak. Kertasnya dia tidak kasih, saya ambil. Saya ambil saja ya, Bu. Iya, ambil saja, sudah habis waktunya. Ini, Bu, sudah saya kumpulkan semua. Sudah semua? Ya, baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan ya. Nanti hasil dari jawaban kalian akan Ibu periksa dan akan Ibu beri nilai. Ibu harap semuanya dapat nilai yang bagus ya. Ya, Tidak Bu. ada yang tidak tuntas. Amin, Bu. Ya. Amin semua tuntas, Ya, Bu. mudah-mudahan Amin. ya. Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi terhadap pembelajaran kita hari ini. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya kepada Sri Wayuni. Sri Wayuni masih menyimak?
Oh iya Bu, ada Bu. Ya, Sri Wayuni, apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Jadi hari ini kita telah belajar bentuk aljabar, kemudian unsur-unsur aljabar ada variabel, koefisien, kemudian konstanta dan suku. Ada Ya, suku bagus sejenis dan sekali. tak sejenis. Ya, jadi hari ini kita telah belajar tentang bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya ke Imam. Imam, apa saja yang Imam suka dari pembelajaran hari ini? Yang saya suka yang pertama Bu, dari tampilan itu PPT Ibu sangat cantik, saya suka. Kemudian pada saat kami berkolaborasi kami dapat bertukar pikiran dengan teman-teman. Kemudian pada saat presentasi kami dapat bertukar pendapat serta saling memperbaiki satu sama lain. Oh iya, bagus sekali ya pendapat dari Imam. Kalau Selvia, bagaimana Selvia? Kalau saya tadi ada video pembelajaran yang ditampilkan, jadi saya bisa tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian LKPD-nya juga menarik, Ibu. Oh iya, jadi kalau Selvia tertarik dengan video pembelajaran dan LKPD-nya ya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Jadi sekarang Ibu akan membagikan bahan ajar untuk pertemuan selanjutnya. Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang materi operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, ini bahan ajarnya Ibu bagikan. Tolong di rumah bahan ajarnya dibaca ya, dipelajari karena di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang materi ini. Ada yang ingin bertanya sampai di sini? Tidak ada? Ya, kalau sudah tidak ada, demikianlah pembelajaran kita di hari ini telah selesai. Karena tadi kita membuka pembelajaran dengan doa, sekarang kita tutup lagi dengan doa. Bisa Multasam pimpin doa. Baik, Bu. Teman-teman, setelah kita belajar, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Multasam. Nah, baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian semua karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Ibu harap kalian tetap jaga kesehatan ya. Jangan sampai lagi ada yang sakit supaya bisa mengikuti pembelajaran di pertemuan selanjutnya dengan baik. Tetap semangat semuanya dan Ibu akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Selamat siang, Bu. Terima Ya, kasih, Bu. terima kasih.